Oke, saya beri kesaksian dulu ya. Silakan, Koden. Jadi Silakan kemarin, Koden, silakan. ya kemarin malam habis pemberkatan pernikahan di Bandung, ya, ya biasa eh, keluarga pengantin ingin ngantar saya ke stasiun Bandung, ya karena saya naik bus ke Jakarta. Nah, anak saya sudah beli tiket. Nah, terus enggak, saya mau naik Grab saja. Ya, bilang begitu. Mereka ya sempat ribut begitu, tapi saya maksa. Akhirnya panggil Grab. Nah, saudara, begitu dia masukkan koper saya, supir Grabnya ini, Roh Kudus bicara sesuatu. Wih, luar biasa Tuhan jamah. Nah, tentang keluarganya, tentang masa kecilnya. Ya, namanya Krisna Hendriana. Anaknya 3. Nah, begitu mau menuju ke stasiun, macet. Bandung lagi macet, apalagi long weekend begitu. Terus dia nawari. Dia manggil saya papa. Gini, Pak, kalau lihat aplikasi antara ke stasiun Bandung Kebonjati itu dengan ke stasiun Padalarang, ternyata lebih cepat ke Padalarang. Tapi orangnya sopan. Tapi maaf loh Pak, bukan saya ingin dapat uang lebih banyak. Tapi saya dengar tadi Pak harus cepat. Kereta saya busnya itu jam 21.23. Wah, ditawari begitu, saya senang. Senangnya apa? Berarti ada kesempatan lebih panjang untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Ya udah, tapi benar Pak, nggak apa-apa. Jangan sampai Papa merasa saya manfaat. Oh, enggak. Wah, di perjalanan sampai Padalarang, kebongkar semua hidupnya. Luar biasa. Terus tadi malam saya sampai Jakarta, istrinya ikut telepon juga. Dia bilang, Pak, sudah 3 minggu ini kami berdoa, ingin dapat jawaban. Tapi kami juga bingung, doanya bagaimana supaya Tuhan itu bisa dengar. Bayangkan. Luar biasa. Tadi pagi ini saya mulai, ya saya buka HP saya, dia lihat, dia nunggu saya. Wih, Papa sudah bangun. Ya saya bilang, ini Papa mau ada pelayanan ini. Nah, saudara, memenangkan jiwa itu lebih mudah daripada kita makan sambal. Maaf saya pakai istilah itu. Karena kalau makan sambal nggak berkesan. Ini dapat berkat yang luar biasa. Nah, maka itu keputusan saya sejak dulu sekali. Saya nggak akan pengen punya mobil pribadi. Saya akan tetap naik kendaraan umum. Maka itu bersyukur punya istri yang nggak nuntut mobil sama sekali. Puji Tuhan untuk itu. Nah itu kesaksian yang semalam. Amin, Oke. Koden. Puji Tuhan. Ya, saya nggak tahu itu. Yang kapan itu masih ngelayani nggak anak saya yang Rio itu, ya, yang sakit. Baik, kita belajar. Shalom lagi sekali, selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Saudara, tema kita hari ini sangat menantang. Ya, temanya kalau kita baca baik-baik, ya, bagaimana kita bisa, tunggu supaya saya tidak salah, ya, bentar. Apa temanya? Yang Menga- pertama apa itu? Mengasihi, Mengasihi, menaati, mentaati, dan merasakan hadirnya. merasakan hadirnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Mengasihi, mentaati, merasakan hadirnya. Setan tidak mengganggu kalau kita rajin berdoa. Catat ya. Setan tidak mengganggu kalau kita rajin baca Alkitab. Setan tidak mengganggu kalau kita rajin pelayanan. Setan tidak mengganggu kalau kita rajin doa puasa. Sebab semua aktivitas rohani itu tidak mempengaruhi pekerjaan iblis. Ya, saya ulangi, kalau kita melihat fakta itu, jadi apa yang setan paling tidak suka? Kalau kita doa pagi, doa malam, doa sore, doa puasa, aktif pelayanan, rajin baca Alkitab,
memberi persembahan itu tidak berdampak sama sekali untuk kerajaan neraka. Setan-setan pun tidak terganggu. Yang buat dia terganggu, kalau kita bisa merasakan atau bisa menikmati atau bisa ada dalam hadirat Tuhan. Catat. Mengapa setan akan terganggu ketika mereka tahu Tuhan hadir di hidup kita? Saya ulangi. Mengapa setan terganggu? Kalau mereka tahu Bapa di surga bisa hadir di hidup kita. Karena kehadirannya di hidup kita yang disebut hadirat. Itu dari bahasa Arab sebetulnya. Hadirat Bapa kita yang menguasai hidup kita. Kalau saya pakai istilah senjatanya Israel, Iron Dome. Ya, ada sebuah kekuatan melingkupi kita. Itu hadirat Bapa kita. Nah, kalau setan tahu di hidup saudara dan hidup saya ada Iron Dome itu, ada sebuah kubah, kubah besi yang melindungi hidup kita, setan itu nggak bisa tembus, nggak bisa nyentuh kita. Saya senang pakai istilah Jawa, setan ora doyan, demit orang julit, itu bahasa Jawa. Setan nggak suka, anak-anak setan, begundal-begundal setan nggak bisa menyentuh kita. Kalau ada Iron Dome, ada kubah besi yang melingkupi hidup kita. Nah, saya akan mulai dengan kata yang di bawah, hadirnya. Kita belum bicara mengasihi Tuhan dulu, kita belum bicara mentaati Dia dulu, kita belum bisa merasakan hadirnya dulu, kita bicara hadiratnya. Ternyata saudara, setan sangat tahu untuk catat ini, membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita. Ternyata ada cara yang sangat-sangat mudah. Bahkan saya sering mengajar itu, kalau cara setan ini dilempar ke kita dan bodohnya kita. Maaf, saya bukan menghakimi. 99,99 yang mengaku murid Yesus, yang mengaku orang Kristen, yang mengaku anak-anak Bapa di surga, justru menerima senjata setan ini yang membuat Bapa tidak bisa hadir di hidup kita. Nah, ketika setan merusak Iron Dome, kubah besi hadiratnya, ngeri saudara. Setan itu tidak perlu berjuang keras. Setan tidak perlu doa puasa. Setan hanya sedang santai. Terus dia sedikit saja. Habis Iron Dome. Hadirat tentu habis. Apa itu? Tersinggung. Jengkel. Nggak suka. Catat. Ketika setan tahu kita merindukan hadirat Tuhan dan hadirnya Tuhan nyata di hidup kita, ternyata itu cara paling mudah untuk menghalangi Tuhan hadir. Hanya dengan rasa tersinggung, jengkel, tidak suka. Kecil. Tersinggung, jengkel, tidak suka, itu kecil. Mungkin saudara masih melawan, aku nggak pernah tersinggung, aku nggak pernah nggak suka dengan si A, si B, si C. Cuma, tahu arti Ayo suami istri, gampang bukan? Saya selalu menasihati anak-anak muda, kalau saya ketemu ada acara anak-anak muda, ada juga keluarga-keluarga. Saya punya istilah ini. Tolong ya, yang sudah menikah,
Kalau setuju senyum-senyum saja, nggak usah jawab supaya tidak ketahuan. Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang yang hobinya saling menjengkelkan, saya ulangi, kalau di dunia ini ada dua orang yang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jangan menyangkal. Nah di situ anak-anak muda saya bilang, ayo mikir loh. Ini pengakuan kami, keluarga-keluarga orang tua kalian. Jadi kalau ada dua orang di dunia ini hobinya selalu saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Karena kita yang sudah menikah, aduh, penyebab kejengkelan suami istri itu nggak pernah hal-hal besar, LPG meledak, betul ya, tembok, dinding rumah kita runtuh, tidak. Yang sering membuat Ini kita suami istri jengkel itu Pak. perkara-perkara kecil. Betul? Nah ini cara iblis. Maka itu catat hadirnya di hidup kita cukup dengan rasa tersinggung dengan si A, si B, si C. Cukup dengan rasa jengkel dengan si D, E, F, G. Cukup dengan rasa gak suka dengan HGI terusnya lagi ke belakang. Ayo kita buka ayat ini. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu jangan macam-macam. Woi, saya sapa anak saya dulu di Jerman. Guten Abend. Nah, tanggal 24 Bapak nyampe di Frankfurt. Kamu ikut retreat ya? Pada ngomong Papa lupa beritahu kamu. Lihat ini Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya terjemahkan dengan kalimat yang tepat. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Bukan kekudusan, memang. Jadi kalau saudara dan saya masih punya musuh, hidup kita ini tidak kudus. Saya ulangi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, kata kekudusan saya ganti dengan kalimat kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, catat saudara, catat. Tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ngeri. Nah inilah salah satu ayat pendek yang kita harus perhatikan. Kalau melihat Tuhan tidak bisa, ya bagaimana bisa bertemu? Ngelihat saja tidak bisa. Kalau kita nggak bisa melihat, berarti nggak bisa ketemu Tuhan, ya nggak mungkin kita bisa merasa hadiratnya. Karena pribadinya aja tidak bisa kita lihat. Ngerti sekarang? Maka itu yang masih jadi membernya setan. Maaf ini kalimat jelek. Tahu-tahu istilah jadi member? Kalau kita menjadi member, memiliki keanggotaan di suatu apa saja lah, perusahaan merek tertentu, member tahu ya, itu pasti akan dapat kiriman apa? Ya produk-produk baru dari setan. Maaf, dari member itu. Saudara member rumah makan apa, restoran apa, member perusahaan apa, banyak lah ya member gitu. Ya kalau perempuan nggak semua sih, ya pasti jadi membernya apa produk make up ini, produk skincare ini, banyak istilah saya. Nah begitulah murid Yesus yang jadi membernya setan karena suka diganggu oleh setan dengan rasa jengkel, tersinggung, jengkel, tidak suka. Nah setan paling tahu siapa membernya. Nah saudara, ini yang menyedihkan, ternyata nggak sedikit.
Murid Yesus menjadi membernya setan. Maka itu setan selalu kirim produk-produk baru. Maaf saya ngomong ini. Nah begitu si kunyuk tahu ada orang di antara kita rajin pelayanan. Maaf loh, pengkhotbah saja, pendeta saja. Tidak semua bisa melihat Tuhan. Karena ada pendeta masih punya musuh. Nah punya musuhnya kan begini. Saya itu nggak punya musuh Pak Daniel. Cuma malas ketemu. Ya sama. Nggak punya musuh, nggak benci, tapi malas ketemu. Ayo ngaku. Jadi yang membuat Tuhan hadir di hidup kita. Catat. Kalau saudara dan saya hidup tanpa musuh. Musuh bukan hanya hal-hal yang besar, yang benci. Itu tersinggung, jengkel, tidak suka. Hal-hal kecil ini cukup. Iron Dome di hidup kita hancur, saudara. Cukup menghancurkan. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi. 99,99%. Ampuni kami Tuhan. Murid-murid Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta. Penginjil-penginjil. Majelis-majelis gereja. Pendoa-pendoa syafaat. Cukup banyak yang belum beres hidupnya. Lagi sekali. Periksa hati kita masing-masing. Tersinggung. Jengkel. Tidak suka. Dengan satu orang saja. Sudah cukup membuat Papa gak hadir di hidup kita. Maka itu tema yang diberikan. Saya belum tanya Bu Lina siapa yang milih tema ini. Aduh, mengasihi, menaati, merasakan hadirnya. Harus dimulai dengan hati yang bersih, tidak punya musuh. Jadi saya ulangi lagi. Yang masih ngelawan, aku nggak punya musuh. Cuma ada satu orang yang menjengkelkan saya belum bisa terima. Ayo berubah hari ini. Keren ya? Nah, setelah kita bersih hatinya, nggak punya musuh, nggak ada yang menyinggung, nggak ada rasa tersinggung di hidup kita, tidak ada rasa nggak suka, jengkel pada siapa saja, maka Papa pasti hadir di hidup kita. Nah, kalau Papa hadir di hidup kita, otomatis kita mengasihi dia. Karena hadiratnya itu luar biasa. Otomatis kita suka untuk mentaati Papa. Otomatis rasa kehadirannya itu nyata. Kenapa saya berani berkata? Tidak sedikit pendeta yang saya kenal. Enggak sedikit. Enggak bisa melihat Tuhan. Karena dia masih jengkel dengan seseorang. Maaf ya saya cerita. Sedih. Sampai hari ini saudara. Di semua acara pertemuan hamba-hamba Tuhan. Ya. Aduh sedih. Saya kan ya namanya hamba Tuhan hadir. Apalagi dalam minggu terakhir ini Jumat yang lalu. Ini kan Sabtu. Jadi Jumat kemarin seminggu. Jumat yang lalu saya berenam dengan anak-anak saya di Purwokerto. Itu untuk Jumat. Nah, Sabtu pagi saya di Purwonegoro. Ya, pertemuan hamba-hamba Tuhan. Ya, di situ. Terus Sabtu sore saya di Wonosobo. Minggu pagi di Wonosobo. Minggu sore ada di Gelapan Sari, Temanggung. Ya. Senin pagi di Kaloran, Temanggung. Yaitu pertemuan hamba-hamba Tuhan. Lalu Selasa
di Tulungagung, Rabu, Kamis di Blitar. Nah, Kamis siang dari Tulungagung, saya ke Comal, Jawa Tengah, pertemuan hamba Tuhan. Nah, sampai hari ini, saudara, begitu kumpul hamba Tuhan, maaf ya, langsung yang dibicarakan, membicarakan ya istilah gosip lah, tentang si pendeta A, pendeta B, pendeta C, itu sudah biasa. Kalau hamba-hamba Tuhan bertemu, maaf. Nah, itu bukti kejengkelannya belum selesai. Nah, selama kami jalan di Jawa Tengah, luar biasa. Ada PGHT, apalah saya lupa istilahnya, paguyuban juga. Nah, itu mereka pada cerita. Ada pengusaha-pengusaha berbagi kursi stainless untuk jemaat. Nah, maaf saya ini tanya. Yang dibagi satu jemaat cuma dapat 10 kursi, saudara. Nah, saya tuh mikir, yang ngambil ya repot, karena berat, cuma dapat 10. Maaf loh, gitu aja jadi rebutan di antara hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada yang memalsu nama, gereja fiktif dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu jelasnya. Harusnya jatahnya gereja A, nggak tahu bagaimana bisa diambil gereja B. Nah, itu cuma 10 kursi. Nah, di satu tempat mereka dapat pembagian LCD proyektor. Itu juga ada masalah. Aduh, ampuni kami Tuhan. Nah, ini loh. Jadi ada pendeta, pengkhotbah, penginjil, pelayan Tuhan yang tidak pernah bisa melihat Tuhan, berarti nggak bisa bertemu Tuhan. Kalau paket lengkap dari iblis dikirim ke member-membernya, ini paket lengkap, istilah saya bukan paket ke ayam geprek, pakai ini paket lengkap, tidak bisa melihat Tuhan, pasti nggak bisa bertemu Tuhan. Kalau nggak bisa melihat Tuhan, nggak bisa bertemu Tuhan, pasti paket lengkapnya yang ketiga, nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena melihat aja nggak bisa, apalagi merasakan hadirat Tuhan. Nah, yang baru gabung supaya tahu, satu-satunya cara setan membuat kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan kalau kita masih punya musuh. Phil, coba TSI-nya atau terjemahan yang lain, Ibrani 12 ayat 14. Ini mengerikan sekali. Jadi Papa minta berusahalah berdamai. AYT. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, kata kudus di sini bukan tidak berzina. Kata kudus di sini bukan tidak mencuri, tidak, tapi tidak punya musuh. Maka itu saya ganti, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. BS, berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan, nggak punya musuh. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, ya, kalau ia tidak hidup seperti itu. TSI. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan jagalah kesucian hidupmu. Apa itu? Hidup tidak punya musuh itu suci. Karena orang yang tidak berusaha hidup tidak punya musuh, tidak mungkin akan bertemu Tuhan. Bayangkan VMD-nya. Jadi saya ulangi lagi, setan sangat hafal ayat ini. Kenapa setan menghafalkan Ibrani, hampir semua ayat ya, yang penting dihafalkan. Tapi ini satu-satunya setan paling suka pakai, sebab setan tahu. Begitu kita
pelayan, hamba Tuhan, murid Yesus, majelis gereja, si aktivis gereja. Dilempar rasa tersinggung, jengkel, tidak suka, habis kita. Tuhan gak adil. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan berusaha hidup bebas dari dosa. Dari dosa adalah kalau nggak punya musuh. Jika hidup seseorang tidak kudus, ia tidak akan melihat Tuhan. Lagi sekali, kalau kita tidak berzina, kita tidak mencuri, tapi masih punya musuh, maka bukan kudus, tapi kudis, maaf. Jauhilah segala pertengkaran. Dan berusahalah menjalani hidup yang bersih dan suci tanpa musuh. Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Nah, jadi lagi sekali tema kita pagi ini mengasihi, mentaati, merasakan hadirnya. Ternyata hadirnya Papa kita sebagai Iron Dome, kubah besi yang melindungi kita, ini dia. Maaf, ini cuma cerita ya, tapi sebagai gambarannya masih ingat cerita epik ya, kitab suci orang Hindu dalam kisah Bharatayuda atau Ramayana. Masih ingat seorang ratu yang sangat cantik disebut Dewi Sinta, masih ingat? Rama harus pergi ya berburu atau apa. Nah, supaya melindungi permaisurinya ini cerita ya. Maka Raja Rama membuat sebuah lingkaran ya dari api. Ya, masih ingat? Nah, Raja Rama pesan, kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Wah, Rahwana si murka itu ya, rajanya para penjahat ingin mencuri, tapi nggak bisa. Nah, digoda oleh si Rahwana untuk Sinta itu keluar. Nah, dalam epik itu, dalam cerita itu, akhirnya Sinta betul-betul tertipu dan dia keluar dari penjagaan itu. Nah, ini kisah cerita. Jangan main-main dengan tidak mengampuni. Jangan main-main dengan tidak berdamai. Begitu saudara memutuskan tidak menerima seseorang karena kelakuannya, karena sifatnya, karena semua perbuatannya, maka saat itu saudara gak bisa melihat Tuhan. Berarti hadirnya pun saudara tidak bisa menikmati. Maka itu catat 3 hal kecil tadi. Tersinggung, jengkel, tidak suka. Wih, dalam gereja itu langganan itu. Ngeri saudara kalau lihat gereja itu. Tersinggung ke sana, tersinggung ke sini, jengkel sana, jengkel sini. Gak suka si A lalu pindah gereja. Bahkan tidak sedikit yang mengaku Kristen. Kalau mau ke gereja telepon temannya dulu. Si A datang gak? Si B datang gak? Oh, datang. Terus jawabnya udah. Kalau si A, si B datang, aku gak datang. Ada toh orang Kristen seperti itu? Ya ini setan. Banyak. Aduh, banyak. Ampuni kami Tuhan. Nah, kalau tiap minggu si A, si B datang, berarti orang ini kan gak ibadah. Gampang buat si kunyuk pindah gereja. Oh, orang ini pindah gereja lagi, ngerusak juga. Sebab rohnya A dan B tadi ada di gereja yang baru dia pindah. Betul ya? Karena setan tahu. Maka itu saudara jangan bilang mengasihi Tuhan, jangan bilang mentaati Tuhan, jangan bilang merasakan hadirnya. Bereskan dulu hati ini. Ayo, serius. Saudara, ternyata penyakit ini
ada di semua gereja. Catat itu baik-baik. Penyakit ini ada di semua kehidupan para pendeta. Penyakit tidak suka pada si A, si B, si C ada di semua komunitas. Jangan tersinggung, MGC juga pasti ada. Nggak suka ini, nggak suka itu, maaf. Jadi sebelum kita bicara mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, merasakan Tuhan dalam hadirnya, cek hidup kita dulu. Tuhan tolong kami. Oh, kenapa ini? Ya, siap berubah ya? Oke. Maka itu kalau kita tidak membereskan hidup ini, maka Tuhan enggak berkenan. Oi, anak saya dari Samarinda gabung. Tadi Papa lihat kamu lagi lari pagi Tuhan. Oke ya. Jelas? Ayo kita melompat ke yang pertama. Mengasihi. Kita buka Yohanes 14. Hanya ada satu ayat yang memberitahu kita kapan kita mengasihi Tuhan. Kenapa ini? Oke. Ya. Hanya ada satu ayat. Yohanes 14. Ayat 14. Ayat yang, ayat yang sebentar. 14 juga coba. Kita lihat ya. Oh bukan. Coba ayat 15-nya Phil. Maaf. Ayat 15. Iya. Yohanes 14 ayat 15. Hanya ada satu persyaratan untuk kita disebut mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, simpel, sederhana. Kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana. Segala artinya semua. Jadi rajin doa pagi, rajin doa puasa, tapi masih jengkel dengan seorang, kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, ayat jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Saudara perhatikan, perintah ini yang Papa ingin kita lakukan, BIS. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. TSI. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Jadi, maaf, hari Minggu lalu di Wonosobo, ya, saya melayani gereja kecil sekali. Selama ini saya lihat di Jawa, ini gereja yang terkecil yang saya pernah layani. Adanya di lantai 2. Lantai 1 itu warung, ya, kerjaan istri gembala, anaknya sebetulnya. Lantai 2 tempat kebaktian. Lantai 3 itu pastorinya. Nah, tempatnya kecil sekali, saudara. Kira-kira nggak ada lebarnya, nggak sampai, ya 5x7 kali ya, kecil. Nah, tapi pagi itu Tuhan suruh saya mengajar. Hati-hati dengan orang yang gila pelayanan. Wih, keren itu gila pelayanan. Vero, kamu sudah nyampe di Mamuju? Ya, nah, saya baru perjalanan dari lintas Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Nah, ternyata tidak sedikit ada orang gila pelayanan. Artinya kalau pelayanan, wih semangat. Tapi percuma kalau masih punya musuh, nggak berdamai dengan satu orang. Ingat tuh tadi Ibrani 12, berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Misalnya, di kecamatan saudara tinggal sebagai katokonan kecamatan, itu penduduknya kira-kira 20.000 kira-kira. Nah, saudara nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdamai
dengan yang 19.999. Tinggal yang satu loh Tuhan. Semua itu bukan banyak. Ya semua, pokoknya orang. Catat baik. Nah ini tadi. Satu-satunya bukti bahwa saudara dan saya itu mengasihi Tuhan, yaitu mentaati semua perintahnya. Salah satu perintahnya, hidup tanpa musuh. Baru kita bisa mengasihi. Nah, ingat tadi saya katakan, setan itu sangat hafal ayat-ayat vital. Contoh, Ibrani 12 ayat 14, setan hafal. Dan begitu mudah setan merusak Iron Dome, kubah besi, yaitu hadirat Bapa kita, supaya dia bisa nerobos hidup kita. Jadi dilempar kecil, tersinggung dengan si A, si B, si C. Nah, saudara, kalau kita tersinggung dengan si A, si B, si C, ya otomatis kita tidak akan bisa menikmati hadiratnya. Oke, maka itu hati-hati dengan hidup yang seperti itu. Supaya kita tetap bersih. Maaf ya, saya sambil cacar. Tetap bersih di hadapan Tuhan. Nah, kembali ke Yohanes 14 ayat 15, setan pun tahu. Ini ayat vital ini. Kalau semua kita mentaati hukum Tuhan, kita tuh mengasihi Tuhan tanpa halangan. Nah, sekarang bagaimana supaya setan bisa menghancurkan halangan ini? Yaitu tadi. Kita lihat ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Kita lihat ya. Ayo kita berjaga-jaga supaya kita hidup benar. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapa penolong yang lain? Roh Kudus, Parakletos. Nah, Kamis kemarin, ini kan Sabtu, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa dia naik? Supaya penolong ini datang. Nah, untuk bisa mengalami kehadiran penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Setan gak suka kalimat ini. Setan itu gak suka kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya disertai Tuhan selama-lamanya. Setan gak suka. Nah, caranya untuk menghalangi penyertaan Tuhan di hidup kita yang selama-lamanya itu, dia lempar rasa tersinggung di hidup kita. Karena begitu kita tidak mentaati salah satu dari perintahnya, ingat loh, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Nah, salah satu yang paling mudah kita tidak taati adalah nggak suka seseorang, jengkel, tersinggung. Nah, begitu ayat 16 Yohanes 14 ini setan rusak, kita nggak taat, yaitu tidak berdamai dengan semua orang, otomatis penolong itu nggak bisa datang. Berarti kita tidak mengalami penyertaan Tuhan selama-lamanya. Ntar ada komen bagus di Facebook saya dari salah seorang anak kami, Guru Nabire. Ketersinggungan, ketidaksukaan, dan kebencian atau kepahitan seperti virus yang merusak jiwa dan membuat seseorang bisa menjadi zombie. Dalam kurung terlihat hidup di luar tapi mati di dalam, dan hatinya membeku menjadi dingin. Saudara, terima kasih nak kamu nulis ini. Dan orang seperti ini ada di dalam pelayanan, ada di dalam gereja, ada dalam komunitas. Cukup satu orang saja. Saudara bilang, aku gak suka dia. Habis. 17. Fail. Lanjut. Jadi ini istilah saya. Kalau ada yang gak suka dengan kebenaran ini,
Jangan marah saya cuma diminta. Marah Bu Lina, saya nggak tahu siapa yang milih tema ini. Yaitu roh kebenaran. Woi, Pak. Ya ini kita peringati hari kenaikannya Kamis, nanti minggu depan, ya besok minggunya lagi pencurahan Roh Kudus. Dunia yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, kita mengenal jelas. Itu dalam hidup kita. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini pembahasan 3 hal. Saya langsung mengasihi, mentaati, merasakan hadirnya. Karena hidup tanpa musuh. Ayat 18. Ayat 18. Terima kasih Bapak. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini kan paket lengkap. Nah, tadi kalau saudara ada yang tersinggung, yaitu orangnya menjadi membernya iblis tadi toh. Nah, ya paket lengkapnya iblis itu ngeri. Begitu dia bisa membuat kita nggak suka pada seseorang, maka paket lengkapnya dia akan tambahin. Maka Tuhan nggak hadir di hidup kita. Kalau setan sudah berhasil membuat Tuhan gak hadir di hidup kita, paket lengkapnya ditambahin. Maka setan yang hadir di hidup orang itu. Nah saudara, dalam peraturan menjadi member dari sebuah organisasi, atau sebuah perusahaan, atau restoran, atau apa saja lah. Ya alat-alat kecantikan, alat-alat nge-gym semuanya. Untuk kita keluar dari member itu gampang. Saya pakai istilah Inggris unsubscribe. Langsung WA saja. WA atau SMS. Saya keluar dari member ini. Jadi kalau ada di antara kita sampai di menit yang ke-39 kita belajar ini, ternyata ada yang jadi membernya si kunyuk dan membernya neraka. Karena sangat gampang dikotori hati dengan tersinggung, jengkel, dan tidak suka. Langsung sambil dengar ini, buka WA saudara, buka HP saudara, unsubscribe yang dari setan itu. Aku nggak mau lagi jadi membermu. Yaitu dengan memutuskan, saudara mau berdamai dengan semua orang. Keren. Kalau itu, hadiratnya akan terus kita rasakan. Serius. Saudara, saya cerita supaya tahu. Orang berkata, kamu kok kuat sekali. Bukan soal kuat. Saya tetap manusia seperti saudara. Orang banyak tanya, Pak Daniel makan vitamin apa? Enggak ada vitamin buatan pabrik mana bisa membuat saya kuat ini. Saya beri contoh ya saudara. 17 sampai 19 April, saya diundang pelayanan di GPDI Hagios Sosrowijayan Jogja. Tiap hari full. Nah, tanggal 20 ya, saya berangkat ke Surabaya naik kereta. 19 malam, Minggu malam, jam 8.40 saya naik kereta dengan anak saya dari Jogja ke Surabaya, turun Pasar Turi. Nah, dari stasiun Pasar Turi 2:30 saya tiba, langsung diantar sopir anak saya ke Juanda. Sebab pesawat saya jam 5.05 pakai Air Asia ke Makassar. Tiba di Makassar hampir jam 8, dijemput anak saya yang lain, David Tutu, ya langsung kami ke Mamuju. Itu 14 jam di mobil sambil berhenti. Sampai Mamuju malam. Kami nginap, tidur. Tanggal 21, 4 sesi. Seminar 3 sesi, KKR 1 sesi. Dari kampung itu, aduh saya lupa Vero, kampungmu apa? Ini anak saya komen. Bisa dibilang jika ada orang yang kelihatan sedang melayani dalam pelayanan gerejawi, namun masih memiliki kebencian, bukan benci nak, tersinggung, gak suka. Kalau benci sudah besar sekali. Benci terhadap sesamanya
sebenarnya orang itu sedang tidak melayani Tuhan, betul, melayani setan. Sondoang ini, ya ada desa kecil sekali, Sondoang. Di peta ada nggak ya, Vero, Sondoang itu? Jadi dari Mamuju, paginya di mana nak? Kita seminar 3 sesi itu, kampung apa namanya? Saya lupa, namanya aneh-aneh. Tulis nak, supaya cerita. Kampung apa itu? Vero, cepat nulis. Nah, jadi sore KKR-nya, bukan semua Rorong. Yang paginya, nak, sebelum ke gerejamu, sebelum ke Sondoang, itu kampung apa namanya? Yang GPDI itu. Apa? Lupa sebentar. Nah, Sumarorong kan besoknya. Nah, sorenya KKR. Di Sondoang itu, paginya di mana sih nak? Bapak lupa. Kaluku. Nah itu saudara tahu nggak nama-nama kampung ini? Ini pertama kali itu ke Sulawesi Barat, ya Kaluku. Nah selesai dari Kaluku, dari Sondoang, kami naik mobil berapa ya? 6 jam kalau nggak salah ke Sumarorong. Saya juga baru tahu itu ada kampung namanya Sumarorong. Itu ya. Nah dari Sumarorong kami tiba malam, nginap lagi di Pasturi, GPDI. Nah, paginya, saya tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa itu nak lupa Pak. 3 sesi lagi seminar. Dari Sumarorong, kami berangkat lagi naik mobil. Sekarang, kemana itu lah? Papa lupa ini. Kampung mana itu? Vero, cepat bantu Papa, nulis. Setelah Sumarorong, kami besoknya berangkat. Oh, ke Toraja ya? Ya, ke Toraja. Sekian jam lagi naik mobil, ada 4-5 jam saya lupa. Nah di Toraja kami nginap, besok seminar 3 sesi lagi, malamnya ada KKR. Itu hari apa itu saya lupa sudah. Toraja, lalu besoknya ke satu desa, namanya keren, Batu Sitanduk di daerah Palopo. Saya juga baru ke kampung itu, Batu Sitanduk. Sorenya KKR di kota Palopo. Malamnya balik lagi ke Toraja, nginap. Nah, itu baru minggu. Minggu itu ada 3 kali ibadah. Hari Minggu di Toraja. Nah, Minggu sore kami KKR di Makale. Nah, dari Makale kami nginap. Lalu Senin tanggal 27, ya, saya ke Makassar. Itu sekian berapa? 9 jam dari Makale ke Makassar. Itu hari Senin tanggal 27. Langsung, jadi kami dari bandara tanggal 20 Makassar, balik lagi 27 ke Makassar lagi. Itu langsung ke Surabaya. Sebab tanggal 28 ada pelayanan di Surabaya. Putar lagi saudara, terus saya pulang ke Nabire. Awal Mei itu ada seminar. Nah, itu saya tanya anak saya. Kilometernya berapa itu? 7 hari Senin ketemu Senin. 2116 kilometer. Keren sekali. Nah, sudah dari Nabire, ya, tanggal berapa? Itu saya ke Surabaya. Nah, 23 ya, ada pelayanan. Terus 24 itu kok berapa? Jumat itu saya ke Purwokerto, naik mobil lagi. Purwokerto ke Purwonegoro, ke Wonosobo, ke Temanggung, ke desa-desa juga yang seperti Kaloran, Kelapansari. Nah, selesai dari situ ke Tulungagung, naik mobil sekian jam lagi dari Temanggung ke Tulungagung. Di Tulungagung 3 hari termasuk Blitar, semuanya keliling. Nah, Kemis sore tanggal 14, Kemis siang tanggal 14, setelah ibadah kenaikan pertama di Tulungagung pagi, kami jalan ke Comal, naik mobil lagi ke Comal. Ada kebaktian kenaikan, juga KKR 30 tahun GKRI Epata. Selesai dari situ, saya naik kereta api ke Bandung malamnya. Tiba Jumat pagi kemarin di Bandung, saya istirahat. Sorenya pemberkatan nikah.
Tadi malam baru sampai Jakarta, pagi tadi jam 5 sudah on dengan saudara semua. Nanti siang saya akan terbang ke Los Angeles. 4 hari di sana full pelayanannya. Lalu saya berangkat ke Frankfurt, ada retreat gereja Indonesia di mana. Woi, terus. Saya nggak mau cerita lagi. Saudara bayangkan. Ini bukti hidup menikmati hadirat Tuhan. Sudahlah, nggak ada suplemen vitamin apa bisa membuat seperti ini. Kecuali hadirat Tuhan. Maka itu rugi kalau saudara tidak mengampuni. Rugi. Maka kalau saudara yang rugi, setan yang untung. Catat itu baik-baik ya. Tapi maaf loh, banyak loh murid Yesus goblok menguntungkan setan. Celaka kita. Ayo kita bertobat. Kita lihat Korintus. Ini bagian yang terakhir. Well, 1 Korintus atau 2 Korintus ya, sekarang saya lupa. Ya, jangan memberi keuntungan pada iblis karena kita tahu maksudnya. Coba 1 Korintus 2 kali ya, Phil. Atau 2 Korintus 1. Coba. Siapa ini? Oh, tahun 2017 kena bire. Maaf, siapa ini ya? Terus Will, di bagian bawah, coba. Jangan memberi kesempatan pada iblis, karena kita tahu maksudnya. Terus. Ada yang bisa bantu? Saya kok lupa. Oh bukan. Coba 2 Korintus 2. Oh ini dia anak saya yang ikut Toraja, lanjut Palopo, betul. Ya. Bantu saya. Bukan Efesus 4 ayat 27. Oh bukan. Itu di Korintus. Jangan kita 1 Korintus 7. Bukan, 2 Korintus 2. Coba. Bagian terakhir. Ini konsep penting yang Paulus tulis. Ya ini dia, betul. Saudara lihat ayat 11. 2 Korintus 2:11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. 2 Korintus 2:11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maaf loh saudara. Ternyata banyak orang. Oi, anak saya menjua-jua, Arif Tarikan. Ada di mana kamu sekarang nak? Kenapa kita bisa memberi keuntungan pada iblis? Paling mudah untuk mengerti 2 Korintus 2:11 itu yang suka main bola. Ternyata dalam teori sepak bola, dalam hukum sepak bola, itu ada sebuah istilah gol bunuh diri. Nah, yang senang bola pasti tahu. Satu-satunya, catat nih, satu-satunya trik, satu-satunya hal yang membuat pelatih bola sehebat apa, seterkenal apa, tim sepak bola segagah apa, tapi yang buat mereka sudah marah, jengkel, nggak bisa selesai. Kalau ada salah satu timnya melakukan gol bunuh diri. Ngerti istilah gol bunuh diri? Yang belum tahu saya beritahu, tapi singkat saja. Gol bunuh diri itu ada istilah di dunia persepak bolaan. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Yaitu tim, salah satu timnya dari 11 orang itu salah nendang bola, lalu masuk ke gawangnya sendiri. Itu kan luar biasa. Nah, ternyata di antara kita banyak orang yang lebih goblok dari si goblok, yaitu melakukan gol bunuh diri. Tersinggunglah saudara yang masih tidak bertobat. Jengkel dengan seorang, nggak suka dengan seorang. Goblok, double goblok kamu dalam nama Yesus. Jangan dikeluarkan, Phil. Lihat 2 Korintus 12. Saya baca dulu. Mulai ayat yang ke-9.
Mengapa Paulus menulis ini? Ayat 9, 2 Korintus 2. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, kepada jemaat Korintus, yaitu untuk menguji kamu, untuk ngetes kamu, untuk mengetahui apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ingat tadi Yohanes 14 ayat 14, 15, 16. Bahwa bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan, yaitu kalau kita mentaati semua perintahnya. Nah, salah satu perintahnya dari semua adalah mengampuni. Nah, setan gak suka kita mengampuni. Ingat awal tadi kalimat pertama yang saya katakan, supaya yang baru gabung tahu, kenapa saya menggoblok-goblokkan orang goblok itu yang tidak mau mengampuni. Goblokmu situ, masuk neraka kamu. Bukan saya ngomong. 1 Yohanes 3 ayat 15. Gak usah dibuka. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada hidup yang kekal bagi seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 15. Jadi jangan tersinggung kalau saya goblok-goblokan orang goblok ini. Karena hukum kasih dihancurkan oleh kesombonganmu dan ketidaksukaanmu. Oh, terima kasih TNT, on goal. Jadi nendang. Oh, berarti lebih keren bahasa Indonesia, gol bunuh diri. Saudara, saya ulangi. Coba Phil, 3 ayat ini pakai berapa terjemahan ya. Ini keren sekali. Terima kasih untuk MGC yang milih tema mengasihi, mentaati, merasakan hadirnya. Sebab untuk itu pula aku menulis kepadamu, yaitu supaya aku dapat mengetahui buktinya. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? PS, saya menulis surat itu kepadamu dengan maksud untuk menguji kalian. Masih punya musuh enggak? Apakah kalian selalu mau menuruti petunjuk-petunjuk dari saya? TSI. Dalam surat yang sebelumnya, alasan saya menulis tentang perkara itu adalah untuk menguji hati kalian. Saya ingin melihat apakah kalian tetap taat walaupun mengalami masa sulit. Nah, khususnya 2 Korintus 2 ini, Paulus itu minta taat apa? Phil, sekarang ayat yang ke-10 dari berapa terjemahan. Jadi kalau ada yang tersinggung yang saya goblok-goblokan tadi, berarti saudara orangnya yang masih punya musuh. Kalau kita hidup nggak punya musuh, saya nggak takut digoblok-goblokan orang. Karena saya nggak punya musuh, saya rileks saja. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Ini pemimpin yang luar biasa. Sebab jika aku mengampuni, kalimatnya ini bagus. Seandainya ada yang harus kuampuni. Saya ngerti nggak kalimat ini? Oh, Paulus itu luar biasa. Jadi dia itu nggak punya musuh. Maka itu ya, Lambas kenapa bergabung kamu? Maka itu dia berkata, sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, seandainya ada, tapi nggak ada. Maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Dahsyat. Ayat seseorang yang kamu ampuni, aku mengampuninya juga. Sebab apa yang sudah aku ampuni, jika ada yang harus aku ampuni, aku melakukannya demi kamu. Naik Phil, Papa nggak bisa baca, tutup. Ya, saya ulangi ayat. Seseorang yang kamu ampuni, aku mengampuninya juga. Sebab apa yang sudah aku ampuni, jika ada yang harus aku ampuni, aku melakukannya demi kamu di hadapan Kristus. Wih, BS. Kamu sekalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadap kamu. Maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Keren gak ini saudara? Terima kasih
Tuhan, kau menyuruh Paulus menulis kebenaran yang luar biasa. Waktu kalian memaafkan saudara kita itu, TSI-nya berarti kan, waktu kalian memaafkan saudara kita itu, ketahuilah bahwa saya juga sudah memaafkannya. Kalau memang dia bersalah kepada saya, maka di hadapan Kristus saya sungguh-sungguh memaafkannya. Demi kesatuan kita semua. VMD-nya, ayo cepat karena waktu. VMD-nya, jika kamu mengampuninya, aku juga mengampuninya. Jika aku mengampuni, seandainya ada hal yang telah kau ampuni, aku telah melakukan itu untukmu dan untuk Kristus bersamaku. FYH, lihat ini, keren. Apabila saudara mengampuni seseorang, saya juga mengampuninya. Dan apapun yang saya ampuni, sejauh hal itu menyangkut diri saya mengampuninya atas kuasa Kristus demi kebaikan saudara. Keren gak ini saudara? Maka itu tema kita pagi ini, mengasihi, mentaati, merasakan hadirnya. Itu penting, yaitu hidup tanpa musuh. Ayat 11, ya, mulai ayat 11 ayat. Dengan demikian, iblis tidak akan diuntungkan dari kita. Karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Jadi, supaya iblis tidak untung, ayo yang sudah jadi membernya sekian tahun, hari ini juga unsubscribe. Cepat. Aku putus hubunganku dengan keanggotaan neraka ini. BIS. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. TSI, saling memaafkan itu baik bagi kita. Terima kasih. Supaya Satanas tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kita. Lihat yang tersinggung tentang goblok tadi, baca TSI. Karena kita bukan orang bodoh. Lihat. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana setan. VMD. Ya, habis ini ayo kita diskusi. Ya, VMD. Aku telah melakukan hal itu supaya setan tidak memenangkan apapun dari kita. Karena kita tahu yang direncanakannya. Dia kan goblok. Kalau kita tahu yang setan rencanakan, lalu kita membuka pintu supaya rencana setan jadi semua. Itu kan goblok, saudara. Maaf ya. Ngeri. FYI. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni ialah supaya kita jangan diakali. Saya suka kata ini, lalu saya pakai dengan bahasa anak muda. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni supaya kita jangan dikadali. Kalau kata dikadali, saya nggak tahu istilah dari mana, tapi istilah bahasa sekarang keren. Saya ulangi, alasan lain mengapa kita harus mengampuni supaya kita jangan dikadali oleh iblis. Ya kan goblok. Kalau ada di antara kita mau dikadali iblis, goblok itu, maaf. Sebab kita tahu apa yang direncanakannya. Saya sengaja mengulang-ulang kata yang nggak baik ini, goblok. Karena Tuhan sayang saudara dan saya sayang saudara. Ayo kita harus bertobat. Oke, inilah dia. Lina, coba cerita dulu. Kenapa pilih tema ini? Sebelum diskusi. Sebelum diskusi. Ya, terima kasih Koden buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kalau kita ngomong tuh orang Kristen gampang banget Koden. Mengasihi, tetapi prakteknya itu luar Nah, itu dia. biasa. Dan sudah dapat jawabannya dari Koden. Jadi ini Lina yang milih tema. Mungkin Bapak Ibu juga udah dapat ya. Iya, jadi Lina yang milih tema ya. Kayaknya dapat juga ya. Iya. Keren. Thank you, Koden. Luar biasa. Dahsyat Roh Kudus. Dahsyat, betul. Keren. Benar ya, Bapak Ibu, pagi ini kita dapatnya sederhana banget, tapi
yang sederhana itu kadang-kadang terlupakan oleh Dalam kita. banget. Karena apa? Saya catatnya gini, Tuhan itu tidak hadir bukan karena perkara yang besar, Ya, tetapi Tuhan itu dari hal yang kecil-kecil apa tersinggung, jengkel, sih? tidak Cuma suka. tadi masalah tersinggung, jengkel, nggak suka. Enggak, gue nggak mau sama dia. Nah, kayaknya hal yang biasa kok, Den. Kayaknya itu, nggak apa-apa lah anak Tuhan mah, kok, Den. Tapi ternyata Fatal, dampaknya luar biasa. Terima fatal. kasih, Koden, untuk ulasan Sama-sama. firman Tuhan. Dan kalau menghadapi yang kayak gitu Sebelum terus banget. Terus itu kan sekarang kan boleh dibilang tuh kayak orang sakit NPD. Itu kan angel ngatasi orang kayak gitu. Tunggu. Kita tidak perlu ngatasi dan ngurusi orang lain. Urusi diri sendiri. Ya. Orang-orang seperti itu akan sembuh kalau kita sembuh. Mereka nggak sadar-sadar karena kitanya yang nggak sadar bahwa dia dikirim untuk membereskan kita. Selama kita sibuk ngurusin orang yang kayak begitu, ya goblokmu sendiri. Maaf saya berkata goblok lagi. Jadi kita harus menang. Kalau kita menang atas orang itu, dia sembuh. Berarti kita menyembuhkan orang. Begitu. Oke. Amin. jadi nggak usah beresin orang lain ya, Koden. Beresin usah. diri kita sendiri, pasti beres urusan orang lain. Gini, saya ini punya ilustrasi yang dari Roh Kudus loh. Ya, supaya dengar. Pertanyaan tadi ya, maaf ya, bukan saudara yang saya maksud, tapi semua kita. Betul, kita menghadapi orang NPD, menghadapi orang yang jengkelin. Itu bukan dia. Tuhan kirim dia untuk kita. Supaya kita sembuh. Begini ilustrasinya. Pasti di antara kita pernah punya pengalaman unik. Salah satu dari 10 jari tangan kita ini ada luka kecil sekali. Kita pun nggak rasa. Mandi pun nggak rasa kena sabun. Ternyata diajak makan soto, lalu kita meres jeruk. Wih, perihnya luar biasa. Nah, ada orang yang goblok tadi. Jeruknya dimaki-maki, jeruknya dibanting, sudah dimaki-maki, jeruk kurang ngajar, jeruk nyakitin aku, dibanting, diinjek-injek, diwik. Nah, itu orang. Maaf. Harusnya saudara dan saya berterima kasih pada si jeruk. Karena jeruk memberitahu kita, hati-hati Daniel, ada luka kecil. Kalau itu nggak kamu jaga, bakteri, virus bisa masuk. Setuju? Karena kalau kita 10 jari kita aman, nggak ada luka. Silakan meres jeruk 1 kilo. Nggak perih, cuma pegel. Nah, jadi kalau ada yang suka tersinggung, bukan yang nyinggung yang salah, goblok. Yang tersinggung itu yang salah. Kok jeruknya disalahkan? Ayo, ngerti nggak ini? Ya sudah, jangan goblok lagi. Itu namanya Koden jeruk makan jeruk, Koden. Maka itu kalau ada orang yang menyinggung kita, harusnya berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau kirim jeruk itu untuk mengingatkan saya. Supaya saya tahu ada luka. Contoh kecil yang lain ya. Dengar baik-baik. Aduh Tuhan, tolong kami yang goblok-goblok supaya sembuh hari ini dalam nama Yesus. Suatu hari ada di antara kita lagi berdiri di pinggir jalan menunggu seseorang atau menunggu sesuatu. Oh ya Allah, pendeta Hareva. Ya, menunggu seseorang atau menunggu sesuatu. Tiba-tiba ada orang lewat di depan kita. Nggak kenal. Terus dia noleh, anjing lu. Saya nggak marah kalau dikatakan begitu. Nah yang marahin yang bertobat. Loh, kok nggak marah dikatakan anjing? Loh, saya kan bukan anjing. Kalau ada orang ngomong begitu, saya tanya, maaf ya, anjingnya yang mana? Karena anjing asli dikatakan anjing lu. Apa reaksinya? Cepat jawab. Gonggong. Nah, salah. Nggak ngerti, dia diam. Nggak ngerti. Jangan lagi gonggong, nggak ngerti. Yang ngomong gonggong tadi salah loh. Diam saja. Diam saja.
Ngelirik aja enggak. Nah kan goblok kita. Yang anjing asli enggak tersinggung, kenapa yang bukan Anjing. anjing tersinggung? Bukan anjing. Makanya ini kenapa Lina kok tertawa? Maka itu saya punya istilah dari Roh Kudus. Saudara dan saya tidak akan bisa tersakiti dan tidak akan bisa disakiti dan tidak akan bisa menyakiti kalau kita nggak sakit. Orang yang sehat dan orang yang sembuh hatinya itu nggak bisa menyakiti, nggak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti. Tapi orang yang sakit di hatinya, dia pasti akan menyakiti orang lain dan dia gampang disakiti. Maka itu, kalau saudara masih bisa tersinggung, saudara itu sedang sakit. Sedang suka jengkel, saudara sedang sakit. Makasih. Nggak suka dengan si A, si B, si C, saudara sedang sakit. Ayo bertobat. Oke, lanjut Lina. Ya, terima kasih Koden. Barusan Pak Imamat, Pak Saud Imamat tulis nih di chat. TKI, tersinggung, kecewa, iri. Jadi kita jangan jadi TKI ya. Amin. Gampang tersinggung, gampang kecewa, iri, pindah gereja. Ntar pindah gereja itu sama juga. Semuanya sama. Tidak ada gereja yang tidak bermasalah. Betul ya Koden ya? Betul. Nah, kemudian kalau Pak Aan Alexander bilang gini, menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Amin. Ya, tapi hari ini kita belajar, memang benar ya. Sederhana banget, jangan ngurusin yang lain. Ayo kita buka hati kita untuk menjadi lebih baik. Ada lagi yang mau berkomentar, meneguhkan, bertanya? Monggo. Oh, ada Pak Ferdinand Cuaca, selamat pagi. Baru bergabung ya Pak? Telat ya buka WA saya. Itu yang dari Sydney. Ada yang bilang, terima kasih Koden, diingatkan kembali. Kok ya pas banget saat ini. Tapi susah juga ya Koden ingetin orang-orang yang mudah tersinggung. Nah gitu. itu nggak usah diingetin. Capek Kalau gitu. iya, terakhir tuh saya sempat ngobrol tuh ke hal-hal seperti itu. Saya bilang gini, sederhana sih ngasih contohnya karena pernah baca ilustrasinya. Kalau saya sih nggak mau loh bawa-bawa tomat. Kalau bawa tomat sehari sih orang lihat, bagus ya tomatnya, indah ya. Kalau udah 2 hari 3 hari busuk, terus kita mau tetap taruh, kita mau tetap bawa. Aku sih ogah. Jadi Nih, kalau ada yang kalau tersinggung, urusan lo deh, bukan gue. Gitu kan ya Koden? ya, ini dari Sulawesi Barat ada komen. Tapi ada yang berdalih, namanya juga masih manusia. Saya mau jawab, saudara dan saya, menurut surat Timotius, kita ini manusia-manusia Tuhan. Ayat berapa itu ya? Kamu itu manusia Tuhan. 1 Timotius berapa? Jadi, yang masih berdalih, namanya toh aku masih manusia. Berarti saudara tidak mau bertobat, saudara masih ingin punya musuh. Silakan, Tuhan gak rugi, setan yang untung, kita yang rugi. Karena Iron Dome, kubah besi yang melindungi kita dicabut. Ada yang tahu nggak 1 Timotius atau 2 Timotius itu? Kita ini manusia Tuhan. Ada yang tahu nggak ya? Saya lupa. 1 Timotius 6 ayat 11 Koden. Oi, terima kasih Pak Barnabas dari Ngeluyu Nganjuk. 1 Timotius 6 ayat 11, coba buka. Oi, selamat pagi, shalom. Hamba Tuhan hebat dari Bandung, Ibu Sani Darman. Ya, ayo mana Phil? 1 Timotius 6 ayat 11. Berapa terjemahan? Ayo kita lihat. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan, wih keren. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Jadi, yang masih berdalih aku toh manusia, berarti orang itu lupa ada firman ini. Bahwa kita ini manusia Tuhan. Tahun 70-an, 77, 78. Tiba-tiba, oke, ayatnya dulu, ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 11.
Akan tetapi, kamu sebagai manusia Tuhan, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah kebenaran, kejarlah kesalehan hidup dengan Tuhan, kejarlah iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. PS, tetapi engkau adalah orang milik Tuhan. Orang tepatnya manusia Tuhan. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. TSI. Oh, tetapi engkau adalah milik Allah. Coba FIA-nya. Ya, saudara ini. Jadi tahun 77, 78 Tuhan tuh ngajar saya seru sekali. Timotius, engkau seorang hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ya. Jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat. Oke. Jadi suatu saat di tahun itu, saudara, Tuhan itu berkata gini, Daniel, kamu sering dengar orang berkata, kesetanan, iya, kesetanan. Kenapa Papa? Saya tanya. Kalau ada orang kesetanan, seharusnya ada orang ketuhanan. Betul juga ya. Setuju nggak, saudara? Kenapa kalau ada orang kesetanan? Maaf, kita nggak pernah ngomong, kamu ketuhanan. Ternyata, manusia-manusia Tuhan adalah orang yang ketuhanan. Oke, kita ngomongin kesetanan dulu. Kenapa kita menyebut si A, si B, si C kesetanan? Ya karena sifatnya, kelakuannya kayak setan. Maka kalau ada orang ketuhanan, wah ini keren. Maka saudara dan saya adalah manusia Tuhan. Yang sifat Tuhan nyata di hidup kita. Ayo aminkan semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Ayo semua kita ketuhanan, bukan kesetanan. Oke, yang tanya dari Sulawesi Barat. Ya, ada lagi?